Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Orang bijak adalah orang yang pandai serta berpengetahuan dan selalu menggunakan akal budinya di dalam berkata-kata serta bertingkah laku. Sedangkan orang bebal merupakan kebalikannya. Begitu sering kata bebal dipakai oleh para penafsir Alkitab untuk menjelaskan kebodohan, sehingga kita menjadi tidak asing dengan kata ini. Meskipun sejatinya di dalam percakapan sehari-hari, kata goblok jauh lebih familiar. Kata goblok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat berarti bodoh sekali. Kata goblok ini setara dengan kata dungu yang sering dipergunakan oleh Rocky Gerung untuk merendahkan bahkan menghina lawan politiknya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa hampir tidak ada seorang pun yang mau dianggap sebagai orang goblok. Nah, berhubung tidak mau dianggap sebagai orang goblok, maka ada saja orang yang berusaha tampil sebagai orang pandai, meskipun sejatinya memang goblok. Alih-alih meningkatkan ilmu dan pengetahuannya supaya menjadi pandai, orang goblok justru memilih cara instan dengan berpura-pura menjadi orang bijak dan kemudian merasa dirinya bijak. Mengapa orang goblok merasa dirinya bijak? Fenomena aneh ini menarik perhatian banyak orang dari dahulu sampai sekarang, sehingga kemudian muncul komentar-komentar sebagai berikut. Ketidaktahuanlah yang cenderung menghasilkan kepercayaan diri, bukan pengetahuan. Charles Darwin, naturalis geologis Inggris. Satu hal yang paling mengecewakan saat ini adalah orang-orang yang merasa yakin sejatinya tidak tahu apa-apa. Dan orang-orang yang mempunyai imajinasi justru penuh keraguan dan bimbang. Bertrand Russell, filsuf Inggris. Orang bodoh merasa dirinya bijak, tetapi orang bijak merasa dirinya bodoh. William Shakespeare, sastrawan Inggris. Mengapa orang goblok merasa dirinya bijak? Fenomena aneh ini juga menarik perhatian David Dunning dan Justin Kruger, dua orang ahli peneliti bidang psikologi dari Universitas Cornell, yaitu universitas riset di Ithaca, New York, sekaligus pemenang hadiah Nobel tahun 2000 untuk kategori psikologi. Dunning dan Kruger menguji fenomena aneh tersebut melalui rangkaian eksperimen yang mencakup penelitian berbagai kemampuan dan pemahaman. Mereka menguji 4 kelompok dewasa muda dalam 3 bidang: humor, bahasa, dan logika. Hasilnya ternyata yang mendapat nilai buruk adalah orang-orang yang merasa sangat yakin bahwa dirinya mampu dan pasti akan mendapat nilai yang baik. Sebaliknya, yang mendapat nilai baik justru orang-orang yang merasa bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Hasil penelitian tersebut mendukung teori Dunning dan Kruger bahwa dibandingkan orang-orang yang sejatinya lebih kompeten, maka orang-orang yang tidak kompeten memiliki kecenderungan untuk menilai tingkat kemampuan dirinya secara berlebihan. Dan pada gilirannya otomatis orang-orang semacam itu juga tidak bisa menilai kemampuan dirinya sendiri serta kemampuan orang lain secara objektif. Itulah sebabnya
Dunning dan Kruger kemudian menyimpulkan bahwa kesalahan dalam menilai orang yang tidak kompeten berawal dari kesalahan menilai diri sendiri. Sedangkan kesalahan dalam menilai orang yang kompeten berawal dari kesalahan menilai orang lain. Hasil penelitian Dunning dan Kruger tentang fenomena orang goblok merasa bijak tersebut kemudian dikenal luas sebagai efek Dunning-Kruger yang didefinisikan sebagai kecenderungan orang dengan kemampuan rendah di bidang tertentu untuk memberikan penilaian yang terlalu berlebihan terhadap kemampuan diri sendiri. Definisi ini cocok untuk penjelasan sederhana mengenai efek tersebut. Karena seseorang bisa dikatakan tidak kompeten apabila ia tidak bisa membedakan antara kemampuan dan ketidakmampuan dirinya sendiri. Itulah sebabnya sangat sulit bagi orang yang tidak kompeten untuk mengetahui ketidakmampuan diri sendiri. Selanjutnya, ketidakmampuan tersebut kemudian menjadi beban ganda karena adanya dua beban yang muncul secara berpasangan, yaitu sudah goblok masih disertai dengan ketidaktahuan bahwa dirinya goblok. Jadi, goblok merasa bijak. Efek Dunning-Kruger ini dianggap sebagai suatu bias kognitif, yaitu ketika seseorang yang sejatinya tidak memiliki kemampuan tetapi mengalami superioritas ilusif sehingga merasa kemampuan dirinya lebih hebat daripada orang lain pada umumnya. Bias ini diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang secara metakognitif untuk mengetahui segala kekurangannya. Sehingga orang seperti ini biasanya sok tahu, sok pintar, serta cenderung memiliki watak keras kepala dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain karena merasa pendapatnya lah yang paling benar. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya jauh sebelum orang-orang pada masa kini tertarik terhadap fenomena orang goblok merasa dirinya bijak, maka penulis Amsal yang bijak sudah menyampaikan pengamatannya terhadap fenomena tersebut. Itulah sebabnya penulis Amsal dengan penuh keyakinan menulis demikian. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal pasal 12 ayat 23. Pernyataan penulis Amsal ini dapat dipahami sebagai berikut. Orang yang bijak tidak akan mengumbar kebijaksanaannya untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak berguna, serta tidak membangun. Dan jelas merupakan kehormatan baginya berlaku demikian untuk menjauhkan diri dari mencari puji-pujian bagi diri sendiri. Namun, untuk tujuan yang baik dan mulia, orang yang bijak pasti tidak akan pernah ragu menyampaikan hikmat kebijaksanaannya, karena hal itu berguna dan membawa manfaat bagi semua orang. Sebaliknya, orang yang bebal tidak dapat menghindar untuk menyatakan kebodohannya sendiri, karena hati mereka sejatinya dipenuhi dengan kata-kata yang bodoh, sehingga otomatis mereka pasti akan menyeru-nyerukan kebodohan. Peribahasa Indonesia yang tepat untuk menyebut hal ini adalah tong kosong nyaring bunyinya. Sahabat-sahabat Kristus, harus diakui bahwa selalu akan ada orang-orang goblok di sekitar kita. Namun yang lebih menakutkan daripada itu adalah adanya orang-orang goblok yang tidak tahu bahwa dirinya goblok dan kemudian bahkan merasa dirinya bijak. Goblok merasa bijak. Apakah memang betul-betul ada orang yang demikian di dunia ini?
Tentu saja ada. Contoh nyatanya adalah diri saya sendiri. Hanya dengan sedikit pengetahuan yang diambil dari sana sini, lalu sok tahu dan sok pintar menyampaikan hal ini ke hadapan semua orang dan menganggap diri sendiri bijak. Oleh karena itu, mohon maaf sebesar-besarnya untuk kegoblokan saya yang berusaha tampil sebagai orang bijak. Ya, namanya juga berusaha. Jadi apabila usaha saya dinilai gagal dan tidak nampak seperti orang bijak, mohon saya dimaafkan. Namanya juga orang goblok yang sama sekali tidak tahu bahwa dirinya goblok. Itulah sebabnya orang goblok merasa dirinya bijak. Semoga cuma saya yang begitu. Kalian jangan ikut-ikutan.